Dari misteri yang menyelimuti pengunduran rencana pernikahan Sandy Tumiwa dan Lutfa, maka inilah sosok Roro Fitria, sang pendatang baru yang tengah menggegerkan jagat hiburan di tanah air. Sayangnya, kegegeran itu bukan lantaran prestasi fenomenal yang dicatatkan Roro di dunia tarik suara maupun akting yang kini digelutinya, melainkan dari gaya hidup hedonisme yang diusungnya. Ya, meski tergolong pendatang baru, namun Roro Fitria justru acap tampil dengan mengusung kemewahan yang dimilikinya. Lihat saja penampilannya saat diwawancarai tim Seleb on Cam kemarin. Selain tampil dalam balutan kemeja dan rok bermerek, satu set perhiasan emas dan aksesoris bertatahkan berlian memenuhi bagian tubuhnya. Tak cukup sampai di situ saja, Roro juga melengkapi penampilannya dengan tas tangan serta sepatu bertatahkan berlian Swarovski, hasil buatan sebuah rumah mode berkelas dunia. Dan jika ditaksir keseluruhan dari apa yang Roro gunakan, bisa mencapai angka setengah miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis untuk penampilan dalam satu hari. Pada hari ini aku padu padannya adalah ke perhiasannya. Aku pakai gold, terus abis itu ada mutiaranya karena sepatu aku ada mutiaranya juga. Terus abis itu apa ya? Oh, ada diamondnya juga karena sepatuku juga ada Swarovski-nya. Jadi kalau dari atas nih konsepnya tetap sama ya, gold yang warna emas kuning. Jadi dari antingnya, dari kalungnya, terus cincin, terus gelang, terus abis itu jam tangan. Ya semuanya sih dalam satu konsep ya. Terus kalau mengenai harga tadi ada yang tanya ya. Nah kalau harga itu sebenarnya sih relatif ya. Tapi kembali lagi aku melihat itu mau mahal atau nggak mahal itu memang mempunyai kualitas tersendiri gitu. Baik kualitas dari berapa gramnya emasnya dan juga modelnya. Terus tingkat kesulitan pembuatan dan juga seninya. Kalau untuk harganya sih in general aja ya. Aku jumlahkan dari atas sampai bawah ya kurang lebih berapa ya, karena semuanya memang ada brandnya ya. Ini kan kalau mau di zoom nih ada brandnya. Zoomnya yang benar. Kalau untuk clutch juga, clutchnya aku matchingin warna gold gitu. Ya terus ya alhamdulillah sih aku memang harus selalu melihat performa aku, penampilan, dan juga satu hal tuh aku sebenarnya sangat cepat gampang alergi. Jadi baik alergi debu maupun alergi barang-barang yang ini Mbak. Jadi kalau misalnya aku menggunakan menggunakan monel atau menggunakan yang bukan emas, itu aku langsung merah-merah gitu. Jadi kenapa semuanya memang harus emas. Gaya hidup hedonisme yang diusung Roro kian sempurna dengan tunggangan sehari-harinya berupa sebuah mobil sport terbaru keluaran benua Eropa. Tidak cuma satu, Roro juga masih memiliki 2 mobil sejenis yang diparkir di basement apartemennya serta 1 mobil lainnya yang disimpan di kota kelahirannya, Yogyakarta. Dengan mobil-mobil mewahnya itulah Roro menjalani aktivitasnya sebagai seorang selebriti. Motor sekali doang kan ya? Untuk masalah mobil, kalau mobil sih alhamdulillah nggak banyak juga sih. Jadi kalau di Jakarta ada 3, di Jogja 1. Nah kebetulan semua memang mobil Eropa karena aku ambilnya bukan masalah brand, cuman lebih ke sisi comfort gitu, kenyamanan, baik kenyamanan eksterior maupun interior gitu. Dan juga dengan kenyamanan itu, apalagi kita di kota Jakarta yang sering macet gitu segala macam, dan juga udah banyak hektik atau tekanan di tempat pekerjaan. Jadi kalau bisa istirahat di dalam mobil dengan nyaman kan itu jauh lebih enak gitu. Gaya hidup hedonisme dan modern yang diusung Roro justru tampak kontras dengan sejumlah ritual yang biasa dilakukannya. Ya, sebagai penganut aliran kejawen, Roro ternyata acap kali melakukan sejumlah ritual peninggalan para leluhurnya. Lantas, apa saja ritual-ritual yang biasa dilakukan Roro Fitria? Benarkah di setiap hari Jumat dan Selasa Kliwon, pelantun tembang jedak-jeduk ini juga acap berendam air kembang dan sesaji di sekitaran pantai Parangtritis, Yogyakarta? Mas belum pernah lihat ya?
yang di online maupun di infotainment kan saya menganut Islam kejawen ya. Jadi di malam-malam tertentu kayak malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, terus malam tahun kelahiran aku tuh ada 3 tahapan ritual. Jadi yang pertama itu berendam dengan beberapa sesaji dan bunga. Itu kalau di Jogja di Sendang Kamulyan, di sisi kiri Parang Tritis itu namanya Parangkusumo. Terus satunya kalau waktu di Jakarta saya di kaki gunung air terjun Bidadari. Tahapan berendam tersebut saya beralih ke goa yang di sebelah sisi kirinya itu untuk bertapa. Jadi kalau di Jogja namanya Gua Panepen, kalau di Jakarta di sisi sebelah kanan air terjun Bidadari tersebut. Ritual tersebut saya pungkasi dengan dahar atau makan bunga kantil itu. Nah, di sesaat ritual tersebut, baik ketika aku bisa ada waktu untuk melakukan ketiga hal tersebut di Sendang Kamulyan maupun di air terjun Bidadari. Kalaupun saya tidak ada waktu, saya ada tempat yang biasa saya untuk sholat di tempat tinggal saya, itu saya pasti sekalian meritualkan batu-batu ini gitu. Pasca menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, apa yang membuat Syahrini menyempatkan untuk bisa selfie bersama puluhan awak media? Benarkah jika ini adalah bentuk dari ekspresi Syahrini? Kisahnya sesaat lagi. Sementara itu, di tempat terpisah, Princess Syahrini dengan didampingi pengacaranya, Hotman Paris Hutapea Sarjana Hukum, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus panas yang melibatkan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan Feryani Lim. Alih-alih tertekan dengan statusnya sebagai saksi,